Ternyata Peggy bukan salah tangkap. Terbongkar inilah 5 bukti-bukti bahwa Peggy memang pelaku Vina Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Teman-teman semuanya, sampai sekarang kasus Vina belum bisa ditutup. Karena apa? Belum selesai. Masih ada banyak yang belum terselesaikan. Contohnya seperti yang ada di video ini. Yuk kita langsung aja nonton videonya. Lebih parah lagi AF untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan, kalau berdasarkan keterangan AF lebih parah lagi. Dari jarak 100 meter dia tidak melihat, ya, tidak bisa mengamati, lalu dia bisa bersaksi. Ditambah sekarang dia harus mengingat lagi, itu lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena ini akan menghukum orang, ya. Dan saya baca nih, ya, dan klien Bang Farhat udah dihukum loh. Betul, makanya ya ini saya pertegas supaya AF ini gimana bisa dilaporkan, ya. Ini ada loh putusan nomor 4 PID, ya, 2017 Hadi Saputra dan kawan-kawan, ya, ada 5 orang. Ini ada kesaksian AF, meskipun AF tidak datang ke persidangan, tetapi kesaksiannya BAP-nya itu dibacakan karena sudah disumpah oleh penyidik. Nah, di sini dikatakan, ini makanya bertolak belakang dari keterangan AF yang katanya dari jarak 100 meter. Ternyata Peggy bukan salah tangkap. Terbongkar inilah 5 bukti-bukti bahwa Peggy memang pelaku Vina Cirebon. Mulai dari Peggy yang saat diinterogasi, Peggy sendiri mengaku bahwa sebelumnya ia pelarian dan sampai-sampai mengubah namanya menjadi Robby. Selain itu, Peggy Setiawan juga saat diinterogasi, dia mengatakan bahwa ia telah membuat akun bodong untuk menggiring opini publik. Waduh, tak sampainya di sana, Facebook pribadi Peggy waktu 2016 terungkap hal yang sangat mengejutkan, yang dimana Peggy curhat di statusnya bahwa ayahnya membantu membawa Peggy pergi dari Cirebon ketika Peggy terkena masalah besar. Nah, masalah tersebut netizen menganggap bahwa itu kejadian Vina. Ternyata Peggy bukan salah tangkap. Terbongkar inilah 5 bukti-bukti bahwa Peggy memang pelaku Vina Cirebon. Mulai dari Peggy yang saat diinterogasi, Peggy sendiri mengaku bahwa sebelumnya ia pelarian dan sampai-sampai mengubah namanya menjadi Robby. Ternyata. Nah, jadi gimana nih guys menurut kalian? Karena di video ini bilang bahwa ini adalah Peggy yang asli dan ini bukan salah tangkap. Tapi ada juga yang bilang Peggy ini bukan penjahat, dia hanyalah buruh yang pulang ke kampungnya. Kira-kira yang bener yang mana sih? Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus tewasnya Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas, Utara Sumatera Selatan. Jokowi meminta pengungkapan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus tersebut. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris yang juga kuasa hukum keluarga Vina Cirebon meminta Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan ini. Hotman meminta agar pimpinan negara itu memberikan perhatian layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya, yaitu ex-Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo. Korban Vina dan Eki, atau saya nggak tahu, salah satu mungkin Eki ya, itu anggota klub dari ekstasi. Betul. Anda tahu itu? Tahu, karena waktu klarifikasi kemarin, Ketua Alfianes itu menyampaikan sendiri gitu, bahwa Eki ini memang anggotanya dari XTC 04 Sumber. Oke. Tapi anggota Anda tidak ada satupun yang disebutkan di dalam terpidana, apakah juga Peggy yang tangkap ini, atau nama-nama lain misalnya, termasuk 3 yang sempat buron yang akhirnya kemudian cuma 1? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Karena kalau dulu, Pak, kalau kita organisasi ya, ada yang dicelakai, kita pasti nyerang balik. Satu persatu masyarakat yang bersama Peggy pada tanggal 27 Agustus 2024 mulai buka suara. Saat itu Peggy tak berada di Cirebon, melainkan sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat. Bondol yang saat itu di Bandung bekerja bersama Peggy bercerita, pada 27 Agustus 2016 malam, Peggy dan 2 rekannya mengantar dirinya ke terminal di Bandung.
Bondol kemudian diperkuat oleh Ibnu, rekan buruh bangunan yang saat itu pergi bersama Peggy. Sejak umur 15 tahun, Peggy Setiawan diketahui sudah meninggalkan rumah demi memperbaiki nasib keluarga. Peggy remaja kemudian ikut jejak ayahnya merantau ke Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Peggy lantas mengontrak sebuah kamar petak di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Belum ada kan kalau rumah kontrakan di orang tuanya di sini, orang dari mana? Peggy menghabiskan waktu remajanya selama 5 tahun. Selama tinggal di Bandung, Peggy dikenal baik dan taat agama. Robi ngerokok juga enggak, ngopi enggak. Kalau lagi nyantai, kalau ada di rumah udah pulang kerja, dia maghrib pasti ke masjid. Waktunya sholat itu. Gitu. Belum pernah dia bawa teman-teman datang ke kontrakan gitu, belum pernah gitu. Apalagi main-main pakai motor belum pernah. Dia kalau pergi juga ya pasti sama bapaknya gitu. Tujuan Peggy merantau dan berhenti sekolah hanya satu, ingin meringankan beban ibunya dan menambah pemasukan keluarga. Peggy dikenal sebagai anak yang baik dan penurut kepada orang tua. Namun siapa sangka, Peggy lalu menjadi tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Kartini kemudian mengunjungi Peggy di Mapolda Jawa Barat. Bersamaan jadwal adik Peggy diperiksa. Ya, saya merasa sakit karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Anak saya, karena anak saya tidak bersama, dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Viral itu mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari, kok jadi bisa kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting. Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu. Kenapa itu? Yang katanya anting, ada anting telinga yang ada. Ya kan Egi foto-fotonya yang viral itu kan ya? Sama nggak bisa saya lagi. Enggak. Anting bang yang iya. Dan itu. Iya. Mas pakai anting juga. Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih mas banyak? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Ancamannya apa? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh juga. Di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Banyak ya mas. Dia mirip gak sih sama foto-foto yang beredar pertama di sosmed tentang yang Peggy-Peggy itu? Dia mirip banget, apalagi ada bolongan telinganya itu. Saya ingin tanya, waktu kejadian 2016 itu kan anggota Anda, Eki, betul ya? Untuk almarhum, betul mas. Vina juga? Vina, sampai saat ini pun sampai kemarin saya memunculkan statement bahwa Eki itu anggota EKTC, terus nyari tahu Vina bukan, nggak ada yang mengakui bahwa Vina anak EKTC mas. Berarti Anda sudah cek, Vina bukan, hanya Eki pada waktu itu. Saya mau tanya, pada waktu kejadian, anggota Anda kan tewas, meninggal pada waktu itu. Apa yang dilakukan XTC waktu itu? Pada waktu itu kita kan mengetahuinya sebenarnya laka lantas ya mas, laka lantas. Awalnya laka lantas ketahuannya? Karena kita kan informasi dari Polsek Setempat. Halo guys, nah salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinang ini ya melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk ya, bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki yaitu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu dia tahu samarannya namanya Aldo ya, jadi harus statementnya berbeda-beda ya.
Dan jujur ini kasusnya makin kesini makin rumit banget ya, karena kita nggak punya bukti yang kuat gitu loh. Oke deh teman-teman, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.